I know you wanna kiss me. Halo semuanya, kalian pasti pernah mendengar istilah good governance dan bad governance. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana dampaknya dalam dunia bisnis? So, hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dan perbedaan bad governance dan good governance. Yang kedua, 8 prinsip dari good governance. Yang ketiga, studi kasus dari PT Pindad sebagai good governance dan PT Jiwasraya sebagai bad governance. Dan yang terakhir adalah dampak serta putusan hukum untuk PT Jiwasraya sebagai bad governance. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai akhir supaya lebih paham. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami dulu pengertian dan perbedaan antara good governance dan bad governance. Good governance merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Sebaliknya, bad governance merupakan sistem pengelolaan bisnis yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan penuh penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, atau pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada perbedaan dari good governance dan bad governance. Good governance dan bad governance dibedakan menjadi 6 aspek. Aspek pertama, pada good governance, laporan keuangan serta keputusan cenderung terbuka. Sedangkan pada bad governance, informasi selalu disembunyikan atau bahkan dimanipulasi. Lalu pada aspek kedua yaitu akuntabilitas, good governance memiliki manajemen yang bertanggung jawab pada pemegang saham. Sedangkan bad governance tidak ada pertanggungjawaban yang jelas pada pemegang saham. Lalu pada aspek ketiga yaitu kepemimpinan, good governance memiliki dewan direksi yang independen dan profesional. Sedangkan bad governance didominasi oleh pemilik atau keluarga tanpa adanya pengawasan. Pada aspek keempat yaitu kepatuhan hukum, good governance selalu mematuhi regulasi dan standar etika. Sedangkan bad governance biasanya cenderung melanggar hukum. Lalu, pada aspek kelima, yaitu pengelolaan resiko, good governance memiliki sistem manajemen resiko yang baik. Sedangkan, bad governance tidak ada kontrol untuk resiko-resiko yang mungkin terjadi. Lalu, pada aspek terakhir, yaitu CSR dan etika, good governance sangat peduli dengan lingkungan dan juga hak-hak pekerjanya. Sedangkan, bad governance cenderung sering melakukan eksploitasi sumber daya serta pekerja. Untuk selanjutnya, kita akan membahas prinsip utama good governance. Good governance memiliki 8 prinsip utama yang harus ditetapkan. Yang pertama, akuntabilitas. Ini merupakan perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemegang saham. Yang ketiga, kepastian hukum. Perusahaan harus mematuhi semua aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kewajaran. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan wajar. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Perusahaan harus mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, partisipasi. Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang relevan. Yang ketujuh, independensi. Merupakan organ-organ perusahaan, misalnya dewan direksi dan dewan komisaris, ini harus independen dan tidak boleh saling mendominasi. Dan yang terakhir, transparansi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan, kebijakan, dan keputusan strategis kepada pemangku kepentingan.
Pada bagian selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai good governance versus bad governance. Salah satu contoh good governance di Indonesia adalah PT Pindad. PT Pindad ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan dan manufaktur. Nah, mengapa sih PT Pindad ini bisa dianggap sebagai contoh good governance? Alasannya, PT Pindad ini menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam PT Pindad, laporan keuangan dan operasional ini diaudit secara berkala dan terbuka untuk publik. Alasan yang kedua adalah efisiensi dan inovasi. PT Pindad mampu meningkatkan produksi kendaraan tempur dan senjata dengan standar internasional. Alasan yang ketiga, adanya kolaborasi dan kepercayaan publik. PT Pindad bekerja sama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan alasan yang terakhir adalah komitmen jangka panjang. Perusahaan berfokus pada pengembangan produk berkualitas dan meningkatkan daya saing industri pertahanan Indonesia. Berkat sistem PT Pindad ini good governance, maka PT Pindad ini bisa berkembang pesat dan diakui sebagai salah satu perusahaan pertahanan terbaik di Asia Tenggara. Nah, sebaliknya, contoh bad governance ini terjadi pada PT Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi yang mengalami skandal korupsi besar. Apa sih yang terjadi sehingga PT Jiwasraya ini disebut bad governance? Yang pertama, PT Jiwasraya ini memanipulasi keuangan. PT Jiwasraya mengelola investasi secara tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Yang kedua, kurangnya transparansi, sehingga nasabah tidak mendapat informasi yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, PT Jiwasraya ini melakukan pelanggaran akuntabilitas. Manajemen PT Jiwasraya gagal menjalankan tata kelola yang baik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Nah, dampak besar bagi masyarakat, ribuan nasabah kehilangan dana pensiun mereka karena perusahaan bangkrut. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya good governance dalam dunia bisnis. Dalam setiap penerapan good dan juga bad governance, pasti akan menimbulkan dampak dari masing-masing penerapannya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas perbandingan dampak penerapan good governance versus bad governance. Yang pertama yaitu penerapan good governance seperti yang diterapkan di PT Pindad memberikan dampak positif yang nyata, antara lain yang pertama, transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang akan meningkat. Kedua, kepercayaan publik dan pemerintah terhadap perusahaan akan semakin kuat. Dan yang terakhir yaitu menarik investor karena tata kelola yang baik dan juga kredibel. Lalu sebaliknya, penerapan bad governance seperti yang terjadi di PT Jiwasraya itu akan mengakibatkan dampak negatif yang serius, yaitu yang pertama, dana nasabah hilang karena manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, hancurnya reputasi perusahaan. Jadi, kepercayaan publik akan runtuh dan juga reputasi perusahaannya akan hancur. Dan yang ketiga, negara akan menanggung kerugian besar dan harus melakukan bailout. Apa sih bailout itu? Jadi, bailout adalah tindakan penyelamatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk membantu perusahaan atau institusi yang sedang berada dalam kondisi keuangan yang sangat buruk atau hampir bangkrut. Tujuan dari bailout itu adalah agar perusahaan tersebut tidak kolaps karena kegagalannya bisa berdampak luas pada ekonomi nasional, masyarakat, atau stabilitas sistem keuangan. Bantuan ini biasanya berupa dana tunai, jaminan utang, atau keringanan pajaknya. Contohnya adalah, dalam kasus PT Jiwasraya, pemerintah harus menguncurkan dana besar melalui pembentukan perusahaan baru atau EFG Life untuk menjamin pengembalian dana nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan investasi di Jiwasraya. Ini adalah bentuk bailout untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor keuangan. Nah, kasus PT Jiwasraya ini berakhir dengan putusan hukum yang tegas sebagai bentuk penegakan atas buruknya tata kelola perusahaannya. Yang pertama, yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan korupsi besar-besaran. Yang kedua, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 16,8 triliun dan para pelaku diwajibkan membayar denda serta mengganti kerugian.
Yang ketiga, aset-aset milik tersangka disita dan dilelang untuk mengembalikan dana nasabah yang dirugikan. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik bad governance yang merugikan negara dan juga masyarakat. Dari kasus PT Pindad dan juga PT Jiwasraya ini, kita belajar bahwa penerapan good governance bukan hanya sekadar teori, tapi juga fondasi agar perusahaan dan negara terhindar dari kerugian yang besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari bersama wujudkan tata kelola yang baik dengan stop budaya siluman, tolak suap, pungli, dan juga nepotisme. Jadi pengawas aktif, laporkan penyimpangan lewat kanal resmi. Dan yang terakhir, dukung transparansi, pilih pemimpin dan juga perusahaan yang terbuka. Perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah kecil. Share video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang aware. Thank you for watching and have a great day.